Ya, Injil itu artinya kabar baik, begitu. Gini, Atau betul. berita Bentar gembira, deh. gitu. Nah, jadi di orang Kristen, orang Islam, kalau tahu yang namanya kebenaran, Pak kalau tahu Wardani, tapi namanya Anda, begini Pak Wardani, masalahnya ini wajah Anda ini separuh, begitu. Coba, nah gitu, jangan balik dari situ. Nah, seperti itu ya, jangan pindah-pindah lagi. Oke, silakan. ya. Jadi Des ya, kalau orang Kristen dengan orang Islam tahu sebuah makna dari Injil, maka tidak akan ada perdebatan loh. Karena isi dari Injil dan Al-Quran itu semuanya kebenaran. Isi daripada Injil dan Al-Quran semuanya kebenaran. Saya tanya dulu, Anda sudah pernah membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas? Alhamdulillah. Oke, Anda sudah pernah membaca Injil sampai selesai dari Kejadian sampai Wahyu? Nah, kalau yang Injil ini, Ides uh, timbulnya di hati saya sendiri gitu. Nah, ini udah mulai asumsi liar kalau ini. Jadi Anda mengatakan bahwasanya gini, bahwasanya di dalam Al-Qur'an dan Injil itu sama-sama terdapat kebenaran. Sementara Anda mengakui bahwa Anda belum pernah membaca Injil. Ini saya sebut Anda ini hanya meraba-raba atau menebak-nebak sesuatu yang Anda sendiri belum pernah periksa. Dengar dulu omongan saya di maksud saya kan begini. Uh, Makna dari Injil, makna dari Al-Quran itu kan itulah kan semuanya kemudian. Jadi walaupun saya nggak membaca Injil, tapi kan tidak isi dari Injil itu kan adalah kebenaran. Jadi apa yang Bagaimana diperdebatkan Anda ini? mengatakan isi dalam Injil adalah kebenaran sementara Anda tidak pernah baca? Ya betul, Idis. Jadi bagi saya Idis ya, kan Idis bisa membaca Wardani bin Amra gitu kan. Kenapa saya berani membuat akun seperti ini kan? Karena mungkin hanya orang-orang tertentu saja yang paham seperti itu Idis. Artinya walaupun saya nggak membaca yang namanya terbentuk kitab atau Alkitab yang namanya Injil, tapi sesungguhnya isinya itu kan di Idis ada, di saya juga ada isinya itu. Karena semuanya itu tentang kebenaran nih, Des. Tentang kebaikan loh. Terutama ya adab ya. Ini yang diutamakan oleh Injil ya. Adab. Adab, itu yang namanya agama itu kan, itulah keyakinan namanya itu kan. Kesukaan atau kemauan berarti. Seperti itu. Maksud saya Tapi yang begini, diutamakan, Wardani. Ya, ini yang Anda salah paham. Gini loh. Saya ini sudah meneliti kedua kitab ini. Al-Quran sudah saya teliti, begitu juga dengan Injil sudah saya teliti. Kesimpulannya adalah banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Kalaupun kita harus memilih, tidak mungkin kita harus memilih dua-duanya karena beda. Saya kasih contoh. Contoh saja ya. ya. Di dalam Injil, apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Bahwasanya pada hari kebangkitan nanti, di kehidupan yang akan datang, tidak ada kawin mawin. Melainkan manusia itu hidup seperti malaikat di sorga. Itu menurut Injil. Nah, sementara menurut Muhammad, di dalam Al-Quran, bahwasanya nanti di kehidupan yang akan datang di hari berbangkit justru malah di situ adalah kawin terus kawin terus. Kata Muhammad, sekali kawin itu burung 70 tahun berdiri terus. Kata Muhammad. Nah, bagaimana kita mau menyinkronkan ini? Ini kan nggak sinkron. Nah, silakan. Yes, begini sebenarnya. Begini Gimana? sebenarnya. Masalah mengenai tentang kawin mengawin mau 10 mau sekian mau 7 mau sekian itu kan kemampuan mereka Des. Ya, kemampuan Ini mereka. berat ini kalau diskusi kayak begini. Waduh, Wardani. Maksud saya begini, modal utama dalam sebuah diskusi itu adalah jujur, berani mengaku salah, berani juga mengaku kebenaran.
Itu yang menjadi modal utama kita dalam diskusi. Untuk apa? Gini, siapa yang untung kalau apa untungnya bagi kita kalau kita mempertahankan kebohongan? Apakah kita untung kalau kita mempertahankan kebohongan? Kan tidak. Begitu loh. Kebenaran itu dilepaskan saja, diungkapkan saja. Kalau benar, benar. Saya mau pesan kepada Anda, Wardani bin Amrah. Al-Quran Anda itu menyuruh beriman kepada Injil. Betul tidak? Betul? Iya. Nah, Iya, iya. Jadi, udah saya sebenarnya kalian kalau mau beriman kepada Injil, itu kalian tidak berdosa karena disuruh beriman kepada Injil. Jadi besok kalau misalnya di yaumil akhir, di hari penghakiman, bilang saja sama Allah, ya Allah, Anda menyuruh saya beriman kepada Injil. Sekarang saya beriman kepada Injil. Kenapa Anda marah-marah sama saya? Bilang aja begitu. Nggak marah dia. Jadi di sini kan saya kasih tema ya. Saya tema, kembalilah kepada Injil. Artinya kalau orang benar-benar mengetahui apa itu arti Injil, maka tidak akan ada perdebatan. Karena arti Injil, makna dari Injil itu adalah kabar kebaikan. Oke, dari mana Anda dapat itu Injil itu kabar baik? Dari mana Anda mendapatkan informasi bahwa arti Injil itu adalah kabar baik? Dari hati lubuk hati saya sendiri, Des. Waduh, buset ini kalau ini. Kalau ini kita bukan diskusi akademis, tapi kita diskusi dogma. Ya. Oke lah, pesan saya begini ya, Wardani. Saya cuma berpesan kepada Anda. Sekarang, kalau Anda mau capek-capek seperti saya, mendalami Al-Quran, mendalami Bible, silahkan. Tapi kalau Anda mau ngambil isinya atau ngambil kesimpulan dari apa yang sudah saya lakukan dari penelitian Injil dan Quran, segera tinggalkan Muhammad. Ya. Segera tinggalkan Muhammad, pecat dia menjadi yang merajai hidupmu, datanglah kepada Tuhan Yesus, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat supaya hidupmu dirajai, diperintah oleh Dia. Ketika engkau diperintah oleh Yesus, percayalah engkau akan menuju kepada hidup. Ketika kau diperintah oleh Muhammad, percayalah kau menuju Mekah nyium batu seperti uncup PA sekarang. Seperti itu aja, selamat malam. Saya ucapkan terima kasih bin Khattab ini. Ya gimana Umar? Gimana Umar? Gini, kita bahas yang tertunda tuh. Pengikut Muhammad harus kayak Muhammad kata Anda begitu ya kan? Begitu pula pengikut Yesus harus kayak Muhammad, Anda bilang jidat hitam, celana jingkrak. Jadi pengikut Yesus harus kayak Yesus juga, kan begitu? Betul. Kayak Yesus itu maksudnya seperti apa? Kayak Muhammad itu maksudnya seperti apa? Apa yang dimaksud seperti Muhammad dan apa yang dimaksud seperti Yesus? Meneladani, betul tidak? Ya, betul. Okay. Betul, kayak Nabi Muhammad minum jongkok, kami jongkok, gitulah lebih kurang. Apa Anda ikuti dari Yesus? Yang saya ikuti atau yang orang Kristen ikuti dari Tuhan Yesus adalah apa yang diajarkan di dalam Injil. Supaya apa? Mengasihi sesama manusia. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Oke. Sekalipun orang menganiaya kita tidak membalasnya. Oke. Itu. Gini Des, itu nasihat. Contoh aku nih satu orang, sembahlah Allah, ke masjid lah, nanti Sanu ngomong juga nasihat aku, sholat lah. Apakah aku disebut pengikutnya? Kita secara logika. Pengikut maksudnya. Kalau banyak orang nasihatnya aku, ya. Kok nasihat sih, ini Anda lari kemana-mana. Gini loh, fokus dulu. Menjadi Kristen adalah bagaimana meneladani Sang Mesias atau Yesus. Menjadi Islam adalah meneladani Muhammad. Sampai di sini Anda setuju nggak? Ya, betul. Oke. Betul tidak bahwasanya meneladani Muhammad artinya melakukan apa yang dilakukan oleh Muhammad, betul? Ya, betul. Meneladani Yesus adalah melakukan apa yang dilakukan Yesus.
Yesus ibadah di mana? Ibadah, ibadah di ibadah mana? itu apa? Iya, Yesus waktu ibadah, waktu dia hidup di mana dia ibadah? Pertanyaanmu saja sudah salah. Ibadah di mana? Itu sudah salah. Oke, Begini. oke, gini aja. Di dalam pikiranmu Yesus- ibadah itu Yesus gini, di- Umar. Pelan-pelan, Umar. Makanya kalau kamu sering nonton saya, kamu nggak akan mengajukan pertanyaan yang salah. Ya. Kalau kamu bertanya kepada saya, bernafas di mana? Salah nggak pertanyaan itu? Kamu bernafas di mana? Pertanyaannya saja sudah aneh. Bernafas kok di mana? Seperti katamu Iya, juga. iya. Sebentar, kalau kamu mau diskusi dengan tertib, kita diskusi yang akademis nih. Kamu berkata kepada saya, Oke. Yesus ibadah di mana? Statementmu sudah salah. Ibadah itu maksudnya adalah penghambaan diri dari kata abada, abdu, hamba. Menghambakan diri. Menghambakan diri bukan di mana. Menghambakan diri kok di mana? Menghambakan diri itu di mana saja. Kalau Anda Oke. berkata Yesus berkumpul di mana? Nah, itu baru pertanyaan yang benar. Oke, Yesus kumpul di mana? Oke, berkumpul di mana? Sebagai orang-orang Yahudi yang pada waktu itu juga sesama orang-orang Yahudi, berkumpulnya di sinagog, di rumah-rumah para murid-murid. Seperti itu. Di bait Tuhan. Ya. Seperti itu. Oke. Mengapa Anda di gereja? Kata ikut Yesus, ngapa nggak di sinagoge ya kayak Yesus hidup? Ya diganti aja. Oh, Anda ikut Yesus, Anda bilang. Gerejanya diganti aja, sinagoga tulisannya juga bisa. Oh, nggak bisa. Kalau masjid diganti dengan gereja, umat muslim nggak masuk lagi ke dalam dia. Pelan-pelan ngajarin mereka, pelan-pelan. Begini, kan tadi sudah saya bilang, berkumpul itu adalah esensinya. Esensinya itu adalah berkumpul bersama dengan orang-orang seiman untuk membangun iman satu sama lain. Karena begini, karena yang namanya perjalanan iman seseorang itu jatuh bangun. Ada yang imannya lemah ketika dia menghadapi satu persoalan. Makanya berkumpul dengan orang-orang seiman itu tujuannya adalah untuk menghidupkan atau membakar kembali iman yang sudah mulai surut. Jadi bisa saling menguatkan satu sama lain. Iya. Oke. Anda mengapa berkumpul di gereja? Ngapa nggak di Gak harus sinagoge di kayak Yesus? gereja, di rumah juga boleh. Gereja itu Betul. artinya apa sih? Oh. Gereja itu artinya tempat bersekutu, jemaat. Namanya gereja. Mau namanya sinagog Betul. juga boleh. Kenapa nggak boleh? Jadi bebas gitu, boleh diganti gitu. Ya kenapa nggak boleh? Gereja diganti. Sinagog juga boleh. Pening aku, pening. Ya jangan pening-pening karena Anda begitu mementingkan nama dan ritualisme. Anda itu lebih mementingkan nama. Kalau masuk gereja, masuk neraka, masuk masjid, masuk surga. Ganti aja tulisannya masjid jadi masuk surga. Contoh nih, kasih contoh. Kalau Anda ke pasar, Anda rubah itu pasar itu tulisannya masjid begitu. Apakah itu esensinya? Esensinya itu bukan dengan merubah nama tempat. Esensinya itu bagaimana roh kita terkoneksi kepada dia. Itu. Kok jadi tempatnya sih? Gimana? Jadi masuk Anda, apapun nama ibadah Anda, rumah ibadah Anda itu nggak masalah, apapun namanya. Aku begitu, nama Ustaz. ibadah. Makanya Ya, tapi kan begini. apalah Umar. arti nama Begini kan? Umar ya. Begini Umar. Kadang-kadang Umar, pengertian yang sudah kadung salah di masyarakat itu akhirnya membawa pola pikir seseorang menjadi salah pula. Karena begini, banyak orang berpikir bahwa ibadah itu artinya adalah kegiatan pergi ke tempat tertentu. Contoh, ketika kamu ketemu dengan temanmu, lagi bawa sajadah, pakai peci, terus pakai baju koko, mau kemana? Mau ibadah katanya.
Karena pengertian seseorang ibadah itu adalah pergi ke tempat tertentu. Padahal bukan itu pengertian ibadah itu. Ibadah itu artinya penghambaan diri. Penghambaan diri itu ya dari mulai bangun pagi sampai bangun lagi. Dari tidur pagi sampai bangun pagi. Oke. Gini Des, tadi Anda bilang Yesus di sinagoga itu berkumpul sama-sama orang imannya Yahudi, kan begitu. Berarti Tuhan Yesus datang beberapa kali mengajar di bait Tuhan. Tuhan Yesus juga berkali-kali berkumpul di rumah murid-murid, di rumah pemungut cukai, di tempat-tempat banyak seperti itu, memberitakan firman Tuhan. dengan siapa? Dengan siapa berkumpul? Dengan siapa? Ya dengan orang-orang yang dijumpainya. Yahudi. Makasih Bang Tobias. Iya, maksudmu mau bertemu dengan orang Indonesia. Pada waktu itu orang Indonesia belum di situ tinggalnya. Berarti kemana Yesus Yahudi lah begitu. Dia berkumpul dengan Yahudi. Orang-orang yang beriman orang Yahudi. Oke, baik. Saya gunakan pikiranmu. Muhammad pernah nggak kumpul dengan orang Indonesia? Oke. Anda lemah, argumen Anda lemah. Ini Kita bukan gimana? bicara negara. Kita Umar. bicara Umar, keyakinan. gini loh Umar. Kita Sebentar, bicara Umar. keimanan. Umar pelan-pelan ya Umar. Yahudi itu Umar, keimanan apa pelan-pelan negara? dulu, Umar. Tenang, Umar. Tenang. Yahudi itu keimanan apa negara? Yahudi itu keimanan apa negara? Yahudi itu adalah suku bangsa. Keimanan bukan negara. Jadi Anda bahas Indonesia itu negara, nggak nyambung. Makanya saya bilang, teman-teman jangan terlalu membahas hal yang jauh-jauh dengan Muslim. Kalau sama Muslim itu cuman disembuhin dulu aja. Kamu berhenti ngikutin orang di kuburan itu dulu. Awalnya itu. Kalau tahap awalmu belum lulus, akhirnya kita begini. Begini loh ya Umar. Muhammad juga, kalau kita membaca sejarahnya, dia nggak pernah lo kumpul sama orang Indonesia. Pernah nggak Muhammad kumpul sama orang Jawa? Pernah nggak? Oke, aku jawab, Dis ya. Contoh sedikit lah. Kita bahas ini keimanan bukan negara. Yahudi itu keimanan bukan negara yang kita bahas. Anda kok bahas negara? Iya, makanya yang saya bahas tuh begini. Tuhan Yesus juga berkata bahwasanya ia datang diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Tetapi Tuhan Yesus juga berkata bahwa ada lagi kawanan lain yang bukan dari dari kandang ini. Artinya Tuhan Yesus setelah kebangkitannya dia memberitakan kepada murid-muridnya, pergilah, makasih Bang Tobias, pergilah kepada seluruh bangsa-bangsa, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Seperti itu. Gini Des. Artinya ada perintah Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil kepada bangsa non-Israel. Oke. Kita jangan belum lebih panjang lah. Tadi ada mengulang lagi kata-kata kehidupan oten di surga besok kayak malaikat. Aku tanya yang semalam, di mana letak ketentuan Anda? Malaikat langsung jadi malaikat, sementara Anda untuk jadi malaikat harus bungkus salib dulu, menderita dulu. Di mana letak ketentuan Anda? Itu aja lah, jangan polemik, kita serah akal aja lah. Di mana? Teman-teman ya. Makanya selama mereka masih membenturkan kepalanya ke ubin, ya selama itu akan begini terus. Gini saja, gini saja. Umar, gini aja. Ya. Kita ini kan tadi memberitakan tentang siapa yang mau kamu jadikan sebagai suri toladan yang merajai atau yang memimpin hidupmu. Sekarang saya tanya dulu, betul nggak sih Muslim itu adalah orang-orang yang hidupnya itu dipimpin, dirajai oleh Muhammad? Oke. Tapi ada janji, nanti jawab pertanyaan aku ya. Janji. Iya, betul atau salah itu? Oke, tapi ada janji nanti jawab ya. Iya. Kita jadi malaikat. Oke, siap. Saksi banyak ya. Oke. Betul. Oke. Berarti Anda mengikuti apa yang diperintahkan, apa yang dilakukan oleh Muhammad. Setuju? Sudah saya kirim permintaan? Oke. Udah bang. Oke, Muhammad Ali. Kalau tidak salah kita ini udah diskusi berkali-kali ya bro ya. Iya betul bang, berkali-kali. Oke. Kalau nggak salah kemarin-kemarin Anda pun sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah orang yang berdosa, betul?
Ya berdosa dia. Betul bang, dia pernah ya namanya manusia bang. Ya pasti Oke, pernah dosa. berdosa. Dia melakukan kesalahan, betul. Ya, Ada dia lakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, betul. tunggu dulu bang. Tadi kan udah saya jawab ya kan. Hmm. Iya tadi dia pernah berbuat dosa. Lalu dia darahnya itu dicuci lagi sama Allah, disuruhnya malaikat untuk membersihkan dari dosa-dosanya Muhammad itu cuci darah. lagi. Sebentar. Muhammad cuci darah. Dicuci darahnya, dicuci sama mungkin sama malaikat lagi tuh bang, diperintahkan dari Allah. Muhammad cuci darah katanya. Makanya teman-teman kita kalau ngomong sama orang muslim nih ya kita harus pelan-pelan teman-teman, pelan-pelan ya. Berarti Muhammad sudah mempraktekkan teknologi ini scientific ini ya. Muhammad sudah pernah cuci darah ya. Iya bang. Ya kita kan Muhammad sudah pernah cuci darah katanya teman-teman. Oke. Jadi kenapa Muhammad itu cuci darah? Apakah dia sakit ginjal atau gimana? nggak ada sih bang, orang masih kecil belum ada Oke, terus sakitnya. kenapa dia cuci darah? Hah? Terus kenapa dia cuci darah? Loh. Dari Tuhan yang Ya udah gini loh bang, dia nyuci darah itu supaya dibersihkan. Dibersihkan dari apa? Dosa-dosanya itu jadi nggak berbuat dosa lagi gitu. Setelah dia Jadi cuci darah, dia nggak berbuat dosa lagi. Wah, berarti Ya, berarti besok rame-rame nih kita ke rumah sakit dicuci darah nih. Biar nggak bikin dosa lagi, betul? Beda dong bang, cuci darahnya kita sama para nabi kan itu kan Allah itu bang, rahasia Allah. Oke lah, baiklah ya. Inilah muslim teman-teman, makanya kita pelan-pelan. Oke. Jadi setelah Muhammad menjadi nabi, dia sudah tidak berbuat dosa lagi, betul? Yoi. Oke, setelah Muhammad jadi nabi, dia tidak berbuat dosa lagi. Waktu Muhammad menikahi anak di bawah umur, apakah di situ dia sudah jadi nabi? Ketika dia menikahi Aisyah, Sudah lah bang. sudah jadi nabi. Menurut Anda itu contoh yang baik atau contoh yang buruk? Ya, kalau menikahi dengan yang halal, baik dong bang. Oke, berarti menikahi anak di bawah umur itu menurut agama Islam baik. Contoh misalnya gini, saya mau tanya dulu, punya adik umur 6 tahun atau anak umur 6 tahun? Loh kalau Enggak, saya orang tanya dulu, tua saya dari- tanya dulu. Gini, karena orang itu kalau nggak bisa membayangkan tuh dia nggak bisa kasih jawaban yang pas. Gini, punya atau punya adik atau anak atau tetangga yang berumur 6 tahun? terus Coba lihat dulu wajahnya, bayangkan dulu, kira-kira nih, kalau ada orang umur 50 tahun, menikahi anak umur 6 tahun, lalu menyetubuhi anak itu ketika berumur 9 tahun, menurut Anda itu perbuatan baik nggak? ya sekarang perbuatannya tuh gimana bang? Apakah diketahui oleh orang tuanya? Dari Iya, orang tua atau tidak? diketahui. Gini, Bang. Diketahui orang tuanya, diizinkan orang tuanya. Misalnya, saya nggak tahu, Anda punya anak nggak? Udah itu. Oke, usah gini dibisik. saja lah. Mungkin, Bang. oke. Nah, Kira-kira pakai kalau logika anak kita. umur 6 tahun, anak umur 6 tahun itu dia baru kelas TK. Masih gitu. Umur 6 tahun. Kalau mana mungkin lah dia mau kayak gitu. Berarti kalau dia nikahi anak di bawah usia TK itu berarti udah Oke, nggak sekarang betul saya tanya lah. sama Anda. Masuk kelas 1 SD umur berapa tahun sekarang? 6. 7 tahun, Bang. Masuk kelas 1 SD itu. Oke lah, 6 tahun. Oke, kelas 1 SD. Sekarang Orang saya pun dari Anda 6 pernah tahun, lihat ya. anak kelas 1 SD? Hah? Ya Pernah lihat anak kelas 1 SD? Pernah. Iya, yang masih nggak ngerti apa-apa begitu, tahu ya? Ya tahu. Kira-kira pantas nggak
Coba hati nuranimu, hati kecilmu, pantas nggak umur segitu dinikahi sama orang berumur 55 tahun dan disetubuhi ketika berumur 9 tahun, ketika kelas 3 SD? Diketahui oleh pihak keluarga perempuan. Iya, diketahui oleh keluarganya. Pantas menurutmu? Kalau segitu sih nggak pantas. Nggak Karena pantas. belum. Nah, tadi Anda mengatakan setelah Muhammad menjadi nabi, dia melakukan itu. Setelah dia cuci darah, tadi nggak tahu di rumah sakit mana ya. Setelah dia jadi nabi, dia melakukan itu. Dan Anda sudah mengatakan bahwa itu perbuatan yang tidak pantas. Nah, lalu bagaimana mungkin Anda mengatakan bahwa Muhammad itu pantas diikuti? Tunggu bang, sekarang yang abang bilang Aisyah kan? Aisyah sama Muhammad, Aisyah di usia berapa dinikahi oleh Nabi Muhammad? Menurut hadis, Muhammad menikahi Aisyah pada waktu Aisyah berumur 6 atau 7 tahun dan menggaulinya. Mana mungkin 6 sampai 7 tahun? Oke, kalau nanti misalnya perkataannya demikian gimana? Ya, terkadang perkataan abang di sini dari surat abang beda sama yang lain juga Saya akan bang. tunjukkan ya. Kita akan coba Kami pun tunjukkan. berbeda. Dari kitab abang berbeda, dari kitab kami pun kadang berbeda bang. Oke, baik bang. Saya akan coba tunjukkan ya bang ya. Bahwasanya menurut hadis yang tertulis di riwayat kalian sendiri. Gini aja loh Bang Edis, Bang Edis. Intinya gini aja bang. Intinya soal menikah lah abang bilang di bawah umur lah. Tadi abang bilang. Oke, sebentar ya. Saya balikin dulu kamera saya bentar bang ya. Karena ini sudah saya simpan di galeri saya. Nah, coba. Oke, siap. Sudah saya balikin bang. Coba Anda baca dulu. Ini diriwayatkan daripada Aisyah. Ayo. Diriwayatkan daripada Aisyah RA bahwa beliau berkata, radhiyallahu anhu, ya kan? Maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menikahiku ketika umurku 6 tahun dan baginda Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersamaku ketika umurku 9 tahun. Betul? Riwayat Muslim. Nomor hadisnya enggak hadits, beda tuh bang hadits. Sebetulnya hadis. Ya elah, cuman tulisan doang, hadits sama bang. Ya ampun. Bang, udah jelas lo di situ tulisannya ya. Hadis riwayat Muslim nomor 2547. Tadi Anda mengatakan bahwa itu perbuatan yang nggak pantas. Apa buktinya bahwa perbuatan itu nggak pantas? Buktinya seluruh anggota DPR RI setuju bahwa perbuatan menikahi anak di bawah umur itu nggak pantas. Makanya bang, kalau sekarang kita meneladani Muhammad, pasti akan datang polisi ke rumah menjemput kita. Ya, memang nggak pantas bang. Tapi kan kalau dari pihak keluarga menyetujui kan nggak masalah, contohnya gitu. Bang, Enggak. menurut Anda ketika rakyat mengusulkan satu hukum kepada DPR dan DPR mengajukannya kepada presiden, apakah kita semua ini nggak waras lagi ketika membuat hukum bahwa itu nggak baik? Iya bang. Tapi Bang, pesan saya cuman gini loh. Saya itu cuman berpesan begini. Kalian ini orang-orang Islam ini, selama ini kalian itu tidak tahu siapa Muhammad. Makanya kalian sampai keluar urat leher kalian pengen mengikuti dia. Karena kalian tidak tahu siapa Muhammad. Kalau kalian sudah tahu siapa Muhammad, nggak mungkin kalian akan mengikuti dia. Yang ada kalian akan meninggalkan dia. Saya cuma pesan begini, Bang. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Makanya saya bilang yuk Bang, ayo tinggalkan Muhammad supaya kalian jangan lagi mengikuti dia, tapi yang harus kalian ikuti itu adalah Yesus. jawaban abang kan beda dengan jawaban saya.
Ya kalau Anda Udah. mau nekat ngikutin Muhammad, ya kan Anda saja tadi bilang tidak pantas diikuti, gimana? Aduh, berat saya ini ngomong sama mereka ini teman-teman. Muhammad Pokoknya Ali. bukti sampai 9. Oke, Sampai kenapa 9 kamu loh, Bang. mengeraskan hatimu? Kenapa kamu mengeraskan hatimu? Keras lah bang tekad saya bang dengan Nabi Muhammad bang. Dia tuh menunggu kami bang di Telaga Al-Kausar. Bang, Muhammad ada di kuburan. Bang, tunjukkan satu perkataan Muhammad bahwa dia menunggu di Telaga Al-Kautsar, Bang. Dia ada Ya, di kuburan. Itu jasad. Saya akan bacakan satu riwayat ya. Tunggu bang, itu jasadnya yang di kuburan. Semuanya bakalan di kuburan jasadnya, rohnya. Bang, kalau kita Apa, ngomong Bang? seperti itu, Liah Eden juga bisa ngomong. Dia menunggu di Telaga Biru. Bisa. Aduh, gimana? Oh, Abang Dedis. Semua jasad itu semua mati di kuburan. Iya, kalau cuman gini loh. Kalau cuman nanti dia berkata begini, itu namanya iman. Kan ada lagunya. Kanan gunung, di kiri gunung, tengah-tengah biru, Telaga Biru. Badan bingung, teret-teret, naluri bingung, resah hati, gelisah dilanda rinduan. Jadi kalau ngomong Muhammad menunggu di mana tadi Telaga Al-Kautsar, ya itu namanya halusinasi saja. Gimana? Coba gini. Anda pernah nggak mendengar satu riwayat? Gini, Anda pernah nggak mendengar satu riwayat? Nggak mau kalah. Pakai headset saya coba, biar dengar saya. Saya nggak dengar suaramu soalnya. Kalau nggak pakai headset, silakan. Iya. Iya, jangan abang-abang aja lah yang ngasih pertanyaan terus. Nah, Yang berkomentar terus. Gantian dong. pertanyaanmu seputar Kristen atau gini saja lah. Kenapa kamu terhalang untuk masuk Kristen, mengikuti Tuhan Yesus? Apa yang menghalangimu? Coba silakan, kau tanyakan itu kepada saya. Yang membuat saya terhalang. Karena yang disalib itu bukan Nabi Isa atau Yesus. Kalau dibilang bagi kami gitulah ya kan. Tapi kalau abang kan Yesus. Nah, Siapa yang disalibkan? diserupakan bang. Dia tuh udah diangkat Oke. Jadi sama Allah. oke, ku ikuti maumu ya. Coba ku telusuri dulu apakah jalan pikiranmu itu masih kamu pertahankan atau tidak malam hari ini. Jadi orang-orang ingin mencari Harusnya abang yang sadar bang. pelan-pelan. Kan kita Malam, uji ya. ya tunggu bang, tunggu. Seharusnya tuh abang yang sadar juga. Masaan kan, mohon maaf nih bang ya. Masaan kan seorang Tuhan coba, dilahirkan di rahim ibunya, nggak masuk di akal bang. Udah gitu, dia pun berak juga, kencing juga, nggak masuk di akal Tuhan seperti itu bang. Oke. Jadi ini yang Anda salah pahami, Bang. Kalau logika aja bang. Oke, baik. Jadi ini yang Anda Tuhan salah itu pahami. nggak bisa disamakan dengan makhluk. Dia tuh beda tuh dengan makhluk tuh bang. Iya. Itu bagi saya. Iya, makanya begini yang saya maksudkan ya. Kadang-kadang Anda ini bukan menolak Kristen, Anda ini menolak yang bukan Kristen. Yang Anda ceritakan itu bukan iman Kristen. Anda bilang begini, masa Tuhan berak? Masa Tuhan dilahirkan? Bang, Bapa di surga itu tidak pernah dilahirkan. Bapa di surga pencipta langit dan bumi tidak pernah dia dilahirkan, dikandung oleh Maria, kemudian dia Iya, rapat. tapi Nggak pernah, Tuhan Bang. Yesus kan? Itu bukan iman Kristen. Tuhan abang Yesus kan? Bang, Tuhan abang Yesus makanya kan? dengarkan saya dulu, dengarkan. Oke, Begini ya. oke, siap. Siap Makanya- abang dah siap. Oke, makanya begini. Jadi Bapa di surga, ya, pencipta langit dan bumi, itu ingin menyelamatkan umat manusia Yaitu Nabi bang. dengan perantaraan anak Perantara yang tunggal, Allah. yaitu Yesus. Iyalah.
Ya, perantara dengan Allah perantaraan Yesus, mengutus. Bang. Bang, jangan Enggak ngomong lah. Allah dulu, Bang. Bang, jangan ngomong. Anda kan mau tanya Kristen, betul? Ya Di betul. kekristenan itu konsepnya bukan seperti itu. Tidak pernah ada Bapa di surga itu dikandung masuk ke dalam rahim, nggak ada. Yang Nggak ada. dikandung itu Betul. adalah firman-Nya yang menjadi manusia. Nah, lalu Bang, title-nya itu sama Bang. Title-nya juga adalah Tuan atau Tuhan. Tuan sama Tuhan itu kata yang sama Bang. Karena apa? Karena dia pemegang otoritas. Dia yang berdaulat. Sesuatu yang berdaulat, maka itu menjadi Tuan atau Tuhanmu. Jangankan yang pencipta langit dan bumi Bang. Setan, duit, hawa nafsumu itu bisa jadi tuanmu, bisa jadi Tuhanmu, bisa jadi majikanmu kalau kamu tahluk tunduk kepada dia. Berarti Nah, beda bang. makanya Cerita kalau Anda abang sama tanya sama cerita ini. saya, Muhammad itu juga Tuhan. Muhammad itu Tuhan juga, Tuhan atau Tuhannya orang Islam. Karena kepadanya lah orang Islam patuh dan taat dan tunduk. Kalau Muhammad itu bukan Tuhan, dia nabi. Nah, makanya Dia ini yang saya bilang diutus beratnya di oleh sini. Allah. Jadi ke Gini loh, teman-teman Bang. mereka ini Contoh abang Tuhan. ada satu Contoh abang Tuhan gini, nih. Bang, Tunggu yang dulu bang. bilang Ini Muhammad bayangkan. itu pencipta langit dan bumi siapa? Saya itu tidak bilang Muhammad pencipta langit dan bumi. Yang saya bilang Muhammad itu jadi Tuhanmu. Karena apa? Karena kamu menyerahkan dirimu kepada dia untuk patuh taat Enggak lah bang. tunduk. Itu, bang. Kalau bagi abang itu Tuhan tuh salah. Itu bagi abang kan. Pendapat abang beda pendapat kami Itu bukan bang. pendapat saya, itu pendapatnya Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh seperti itu ngomongnya bang. Kalau abang pengen tahu itu Menurut tentang agama Al-Qur'an nih, Islam, menurut Al-Qur'an nih, saya tanya dulu kepada Anda. Menurut Al-Qur'an, tunggu bang, hawa tunggu nafsu dulu. itu bisa jadi Tunggu Tuhan dulu. nggak? Tunggu dulu, abang tanya Ya, sama hawa umat nafsu Islam. itu bisa jadi Tuhan nggak menurutmu coba? Tunggu dulu bang, tunggu dulu. Kalau abang nanya sama umat Islam yang lain, Nabi Muhammad itu pasti bukan Tuhan, pasti Nabi Oke, dibilang. coba ya saya dengar Berani ya. saya taruhan. Oke, coba. Oke. Turun saya dari Monas kalau dibilangnya itu Tuhan, Dari pasti Monas Nabi. ya. Baik. Coba dengarkan ini, dengarkan. Ah, Kita harus pelan-pelan teman-teman ngomong sama muslim. Coba dengarkan yang Sob. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami Agama apa? Islam. Kan? Dengeran nggak? ulang nggak dengar bang, pelan kali suaranya. Ulang lagi. Nampaknya ini ada kendala ini ya. Aduh. Oke lah, kita nggak usah pakai ini. Coba dengarkan ini ya. Ini namanya Ar-Rasyid. Apa kata Ar-Rasyid? Dengarkan ya. Sob. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami Agama apa? Islam. Udah denger belum? Bukan Rob. Apa? Muhammad itu bukan Rob, yang Rob itu Allah. Udah. Iya, intinya lawan debat saya itu sudah mengakui Bang bahwa Muhammad itu Robnya, Tuhannya. Ya. Karena apa? Karena kepada Muhammad lah kalian menyerahkan ketundukan, ketaatan penuh. Makanya saya bilang mau kalian itu menuhankan Muhammad. Nah, pesan ini sebenarnya isi daripada Al-Quran Bang. Pesan daripada Bible intinya juga begitu. Bang, Orang Kristen saya itu pun harus kalau- menuhankan Yesus. Menuhankan itu apa? Menuhankan itu artinya membuat diri kita dikendalikan, dirajai oleh sesuatu tersebut. Itu maksudnya menuhankan Bang. Saya sudah berbicara ini Ya. sudah capek Bang. Kalau dari jawaban dia dengan jawaban saya beda bang. Kalau saya Rob, saya Allah. Oke.
Ada nggak di dalam Al-Quran? Ada nggak di dalam Al-Quran bahwasanya orang menuhankan hawa nafsu? Kok lari ke situ? Ini kan Ya, soal karena anda kan ngeyel, katanya Muhammad tidak bisa jadi Tuhan. Hawa nafsu aja bisa jadi Tuhan di dalam Al-Quran. Saya tidak pernah mengatakan hawa nafsu jadi Allah. Yang saya katakan hawa nafsu jadi Tuhan. Jangan lari dari Makanya peredaran, teman-teman Bang. harus pelan-pelan ngomong sama mereka. Gini, apa bedanya jadi Allah dengan jadi Tuhan? Bedanya apa? Apa bedanya jadi Allah sama jadi Tuhan? Menjadi Allah dengan menjadi Tuhan bedanya apa? Ya Allah itu Tuhan, Bang. Mana ada beda-bedanya? Ya, IQ gorila. Oke, dibawa dulu. Ya. Iya, karena IQ